Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa yang Maha Kasih, terima kasih karena pada hari ini Engkau telah memimpin langkah kami dari rumah kami masing-masing menuju tempat ini dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Bapa, sebentar lagi kami akan melaksanakan ibadah minggu. Kiranya Engkau sertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir tanpa kurang suatu apapun. Kami juga berdoa Bapa bagi petugas yang bekerja pada hari ini, baik para majelis, song leader, organis, dan tim multimedia. Kiranya Engkau sertai mereka di dalam melaksanakan tugasnya, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Bapa, kami juga berdoa untuk Mbak Sesa yang pada saat ini akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau sertai beliau, sehingga firman yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Berita gereja untuk tanggal 1 Agustus tahun 2021. Yang pertama, kateksasi CD akan dimulai tanggal 1 Agustus 2021. Bagi anak-anak yang berada di usia CD, harap menghubungi majelis tempat dan mengambil formulir di kantor gereja. Yang kedua, ibadah online diperpanjang tanggal 1, 8, 15 Agustus tahun 2021. Yang ketiga, untuk perjamuan kudus akan dilaksanakan tanggal 15 Agustus dengan bahasa Jawa, dan pendaftaran dimulai tanggal 1 dan 8 Agustus tahun 2021. Demikian berita gereja pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Kami puji dengan riang Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun makan. Kabut dosa dan derita, ketimbangan karenanya sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerang. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Dan menyertai saudara juga. Marilah kita pujikan Kidung Jemaat nomor 1. Haleluya, pujilah. Dalam Kristus kita
kita masuk ke dalam pengakuan dosa. Pembacaan hukum kasih diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mengingat akan hukum kasih yang baru saja kita baca, kita diharapkan untuk bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita menyadari bahwa semuanya itu tidak bisa kita lakukan dengan sempurna. Maka marilah kita datang kepada Tuhan dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Pengampun, kami menyadari betul bahwa di dalam kehidupan yang kami jalani saat ini, kami tidak bisa menjalani semuanya dengan baik. Masih saja terselip dosa-dosa di dalam kehidupan kami yang masih Tuhan berikan kepada kami. Maka ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Kyrie eleison. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berita anugerah pada hari ini diambil dari Yohanes 6 ayat 47 sampai 48. Yohanes 6 ayat 47 sampai 48. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Untuk menanggapi berita anugerah kita pada hari ini, marilah kita nyanyikan Kidung Jemaat 387. Kidung Jemaat 387. Ku heran Allah mau memberi. Heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Marilah kita berdoa sebelum kita menerima firman Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu yang menyertai hidup kami. Pagi ini kami dapat berkumpul bersama, mempersiapkan pikiran dan hati kami dalam beribadah, dan bersama-sama menghaturkan syukur, doa, serta memuji nama-Mu. Hamba-Mu yang akan mengabarkan firman, Tuhan berikan berkat sehingga semua yang mendengarkan dan apa yang disampaikan hanya turut kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman kita pada hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 4 ayat 1 sampai 16. Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Sebab itu aku menasihatkan kamu,
aku, dan orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh dengan ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh, lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran yang di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum seorang masuk ke dalam suatu ikatan, biasanya ada yang namanya proses mengenal terlebih dahulu. Misalnya ketika Bapak, Ibu, atau Mas, Mbak yang sekarang sudah menikah, sebelum memasuki sebuah ikatan bersama pasangan, pastilah ada proses perkenalan terlebih dahulu. Mulai dari perkenalan pada pasangannya sendiri, atau pada keluarganya, kakak adiknya, dan lain sebagainya. Hingga latar belakangnya juga kekurangan dan kelebihan dari pasangan dan juga keluarga besarnya. Sama juga ketika saya kemarin awal stase, saya banyak perkenalan terlebih dahulu. Saya ikut kegiatan ke berbagai wilayah di GKJ Delanggu ini untuk semakin mengenal Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sebelum kita masuk pada suatu ikatan atau relasi, pasti akan ada proses pengenalan terlebih dahulu. Itulah sebabnya biasanya pada proses awal ini belum ada konflik-konflik yang begitu berarti. Nah, biasanya konflik ini mulai muncul dan masalah-masalah serius mulai muncul justru ketika kita sudah bersama-sama dalam satu ikatan. Relasi yang kita jalin biasanya mengalami tantangan-tantangan yang lebih berat.
Dengan semakin mengenalnya kita pada orang-orang yang telah kita kenal pada proses perkenalan itu tadi, maka semakin banyak pula ketidakcocokan yang muncul. Misalnya, ini sering terjadi di tengah kehidupan kita bersama dalam bergereja. Semakin kenal dengan si A, ternyata si B menemukan ada beberapa ketidakcocokan pemikiran dengan si A. Akhirnya dalam pertemuan atau lain sebagainya, keduanya banyak terpaut konflik atau banyak beradu argumen dan membuat hubungan antar keduanya tidak baik. Nah, dari sini Bapak Ibu kita bisa lihat bahwa mulai masuk dalam ikatan itu lebih mudah daripada mempertahankan diri dalam ikatan. Maka perlu adanya upaya untuk menjaga kesatuan ikatan tersebut. Apalagi kita yang sekarang bersama-sama diikat dalam kehidupan bergereja dalam Roh Kudus. Nah, dalam Efesus 4 ayat 1 sampai 16 yang tadi sudah kita baca, jemaat Efesus ini kan adalah jemaat yang sudah dipanggil menjadi satu tubuh Kristus, dan untuk merespon panggilan itu Paulus memberikan beberapa nasihat untuk jemaat untuk menjaga panggilan tersebut. Dengan cara yang bagaimana kesatuan roh dan kesatuan jemaat dalam panggilan mereka menjadi satu tubuh Kristus itu bisa dipelihara dengan tetap setia pada kebenaran dan berjalan seiring dengan Roh Kudus yang menuntun. Maka dorongan Paulus pada teks ini adalah supaya jemaat sungguh-sungguh memelihara relasinya dengan Yesus Kristus sebagai orang yang memanggil. Beberapa nasihat praktis supaya hidup menjadi sesuai atau sepadan dengan panggilan Kristus ini tadi dituliskan Paulus menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah dengan memelihara relasi antar jemaat seperti yang ada pada ayat 2 melalui sikap yang baik seperti rendah hati, lemah lembut, sabar, dan saling membantu. Dengan sikap yang demikian, maka kesatuan jemaat dan kesatuan jemaat dengan roh yang mengikatnya ini akan semakin baik dan semakin kuat. Ketika semua jemaat sudah mau sangkul sinangkul atau bantu membantu dan memberikan sikap yang baik satu sama lain, maka ikatan ini akan semakin kuat. Lalu poin yang kedua yang disampaikan oleh Paulus adalah memelihara kesatuan jemaat dengan Roh Kudus. Seperti yang tertulis pada ayat 3 sampai ayat 6 yang menuntun pada damai sejahtera. Ikatan kesatuan tubuh Kristus atau jemaat dengan Roh Kudus yang dipelihara ditandai dengan pemahaman teologis akan siapa Allah Bapa itu, apa itu iman, dan apa itu baptisan. Kalau di sini, kalau dalam teks, Paulus menjelaskan menggunakan logika panteisme untuk menjelaskan ulang siapa Yesus Kristus itu. Jadi Yesus ini ada pada segala sesuatu di alam semesta. Ia adalah Allah Bapa dari semua, di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua, seperti yang tadi telah kita baca. Biasanya pemahaman ini kita dapatkan dari pengajaran-pengajaran setiap ibadah minggu seperti ini, atau dalam PA-PA, atau dalam materi katekisasi. Lalu poin yang ketiga adalah mempertahankan iman akan Yesus Kristus. Jadi setelah tadi memahami siapa itu Allah Bapa, apa itu iman, apa itu baptisan, dan lain sebagainya, lalu bagaimana mempertahankan iman kepada Yesus Kristus. Paulus menjelaskan untuk mempertahankan iman kepada Yesus Kristus ini,
kita harus selalu mendengarkan apa yang menjadi perintah dan kehendaknya. Paulus menjelaskan menggunakan analogi kesatuan tubuh, di mana Yesus Kristus adalah kepala dan tubuh Kristus adalah kita, jemaatnya yang telah dipanggil. Jika gereja atau jemaat adalah tubuhnya, maka yang memerintah atau menggerakkan seluruh tubuh itu adalah kepala atau Yesus Kristus sendiri, sang kepala gereja. Kemudian poin yang keempat adalah memahami dan menerima karunia yang beragam untuk pelayanan pemeliharaan iman. Paulus sangat menekankan perihal kebersamaan atau ikatan jemaat yang terpelihara melalui pendidikan iman yang serius. Maka di sini karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepada setiap jemaat yang ada, yang berbeda-beda kemampuan dan kebisaannya itu dioptimalkan supaya pemeliharaan iman dalam gereja ini berjalan dengan baik. Dan gereja akhirnya juga menjadi gereja yang maju dan bergerak dan berdinamika. Nah, gereja yang ikatannya sehat, yang memiliki dinamika yang sehat, yang hidup, itu pasti berkomitmen untuk memperhatikan bentuk pemeliharaan iman jemaatnya. Nah, pemeliharaan iman itu kalau di gereja kita saat ini bisa kita jumpai pada pengajaran setiap hari Minggu, pada PA-PA wilayah, PA-PA komparem, pada pendampingan jemaat yang kesulitan, dan lain sebagainya. Bisa juga ada dalam pengambilan keputusan ketika ada di rapat, dan lain sebagainya. Semua itu didasarkan pada sikap kesadaran diri untuk sama-sama bertumbuh dan menumbuhkan persekutuan iman dalam gereja. Nah, dengan 4 hal yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus ini, kita bersama dapat menjaga kesatuan antar jemaat dan juga sekaligus menjaga kesatuan dengan Roh Kudus yang menuntun kita dalam ikatan ini. Nah, Bapak Ibu, sudahkah kita mampu melakukan 4 poin yang dinasihatkan oleh Paulus itu tadi dalam kehidupan bergereja kita bersama? Mari kita renungkan bersama hal itu dalam hati kita masing-masing. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian ini diadakan uji diri untuk menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud: 1. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. 2. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. 3. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. 4. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengikuti sakramen perjamuan, marilah kita menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. 1. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari
dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. 2. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? 3. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan, supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan menjadi sarana untuk memelihara iman. Kiranya Tuhan memberkati uji diri ini, sehingga kami dilayakkan untuk menghadap meja perjamuan Tuhan, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, yang serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan ungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan. Baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan persembahan istimewa yang lain. Sebelum kita kumpulkan persembahan kami, kita dasari dengan firman Tuhan yang kita ambilkan dari 2 Korintus 8, ayat yang ke-14 sampai dengan 15. Demikian. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Marilah kita iringi dengan kidung jemaat 393 bait yang pertama. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu
Kita masuk ke dalam doa syafaat. Saya hantarkan. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan, oleh segala berkat-Mu kami masih dapat beribadah dengan lancar meskipun harus secara virtual. Kami juga bersyukur Tuhan atas firman yang kami terima pada hari ini. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk mampu menjaga kesatuan roh dengan kesatuan kami dengan jemaat gereja yang ada di sini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, terkhusus untuk saudara-saudara kami yang sakit dan juga saudara-saudara kami yang terpapar virus COVID. Kiranya Tuhan memampukan saudara-saudara kami untuk tetap sabar, untuk tetap yakin dan memiliki pengharapan atas kesembuhan yang Engkau berikan. Melalui obat-obatan, melalui para medis, dan melalui keluarga yang senantiasa merawat. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang berupaya keras memutus rantai penyebaran virus COVID. Tuhan mampukan dan kiranya Tuhan mampu memberi jalan bagi pemerintahan Indonesia untuk memulihkan negeri kami ini Tuhan, melalui regulasi-regulasi dan kebijakan yang telah diputuskan. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, GKJ Delanggu. Kiranya Tuhan memberikan hati yang peduli dalam komunitas kami kepada kemanusiaan, sehingga kami juga turut menjaga kehidupan kami satu sama lain, mewujudkan kasih kami pada sesama. Kami juga berdoa bagi persembahan yang baru saja kami kumpulkan Tuhan. Kiranya persembahan kami menjadi sarana bagi pelayanan dan kemuliaan nama-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan kembali kepada kehidupan kami masing-masing, kepada keseharian dan kegiatan kami masing-masing. Tuhan berkati, Tuhan bimbing dan sertai. Kiranya dalam keseharian kami mampu menjadi berkat bagi sesama kami. Doa ini kami serahkan dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam pengutusan dan berkat, namun sebelum itu marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 249, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasingan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita terima berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita sekalian dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita sekalian. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita sekalian berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin, amin, amin.
terus, bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin terus hidup menerang, agar jangan ku sesat, pegang tanganku Bapa, kami kembali menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan terima kasih karena Engkau telah sertai ibadah hari ini dari awal hingga akhir berjalan dengan baik. Terima kasih juga Bapa atas firman yang kami terima pada hari ini. Kiranya firman tersebut masuk di dalam hati kami sehingga kami dapat melaksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam masyarakat, di dalam keluarga kami, dan di dalam lingkungan gereja, sehingga nama-Mu dapat dipermuliakan. Bapa, sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini menuju ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau sertai perjalanan kami Bapa, dari tempat ini sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat, sehingga kami dapat bertemu dengan keluarga kami. Terima kasih Bapa. Doa ini kami alaskan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.